Cara ibu cerdas mengatasi hutang serta cicilan, hidup tenang, tabungan aman. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih, dan kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak merasa jantung mau copot cuma gara-gara dengar suara motor berhenti depan pagar, terus ada suara teriakan paket, padahal kita tidak merasa pesan apa-apa? Ternyata itu tagihan paylater yang lupa dibayar. Fenomena gila-gilaan belanja online ini memang lagi hits banget. Sampai ada artikel dari sebuah harian cetak yang menyebutkan kalau angka utang rumah tangga sekarang lagi tinggi-tingginya karena godaan diskon tanggal kembar di aplikasi belanja. Jadi hari ini kita harus jujur-jujuran ya Bu, karena membahas masalah dompet yang isinya cuma struk belanja itu jauh lebih penting daripada bahas gosip tetangga demi masa depan anak-anak kita yang makin mahal harganya. Masalah kita itu sebenarnya sederhana tapi bikin sesak napas, yaitu cicilan yang jumlahnya sudah kayak barisan semut di tembok dapur. Karena banyak banget dan tidak habis-habis, kita sering terjebak dalam gaya hidup yang dipaksakan cuma karena ingin kelihatan wah di depan teman arisan. Padahal hati kecil kita menangis setiap lihat saldo di ponsel tinggal 2 digit saja. Padahal kalau kita cerdas mengelola keuangan kita, bisa hidup lebih tenang tanpa perlu pura-pura tidur. Pas ada orang ketuk pintu, menagih utang panci, atau cicilan motor yang nunggak 2 bulan. Mari kita pahami dulu ya Bu, kalau utang itu sebenarnya adalah pencuri kebahagiaan kita di masa depan karena kita memakai uang yang belum kita punya untuk barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Cicilan itu kelihatannya kecil cuma 200.000 atau 300.000 rupiah sebulan. Tapi kalau dikumpulkan totalnya bisa buat cicil rumah di alam mimpi, alias bikin stres sampai terbawa mimpi setiap malam. Ibu perlu mulai lebih jeli dan bijak dalam membedakan mana keinginan yang sebenarnya hanya sekadar lapar mata sesaat dan mana kebutuhan pokok yang benar-benar penting serta tidak bisa ditunda pemenuhannya. Dengan kemampuan membedakan ini, ibu bisa mengatur prioritas dengan lebih baik sehingga tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Jika kebiasaan ini terus dilatih dan dijadikan bagian dari gaya hidup sehari-hari, maka kita akan semakin terbiasa untuk bersikap bijak dalam mengelola keuangan. Dengan begitu, kita dapat menghindari pola hidup konsumtif yang berlebihan, lebih mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak mudah tergoda oleh berbagai penawaran yang sebenarnya tidak terlalu penting. Selain itu, kita juga bisa terhindar dari jebakan siklus cicilan setiap bulan yang seringkali terasa ringan di awal, namun lama-kelamaan justru menjadi beban yang menumpuk. Pada akhirnya, kebiasaan baik ini akan membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga, sehingga kondisi ekonomi tetap sehat, terencana, dan lebih aman dalam jangka panjang. Langkah pertama yang paling ampuh adalah mulai belajar hidup hemat dengan cara yang paling logis, misalnya berhenti jajan kopi kekinian setiap sore yang harganya setara dengan 1 liter minyak goreng. Kalau ibu bisa menghemat Rp10.000 saja setiap hari, dalam sebulan kita sudah punya Rp300.000 tambahan untuk menutup lubang cicilan yang paling kecil dulu. Memasak sendiri di rumah itu bukan cuma soal kebersihan, tapi soal menyelamatkan keuangan keluarga. Karena biaya kirim makanan online, sekarang sudah bisa buat beli telur 1 kilogram di pasar. Setelah mulai hemat, barulah kita bicara soal menabung yang seringkali cuma jadi wacana karena kita menunggu ada uang sisa di akhir bulan. Padahal, sisa itu tidak akan pernah ada. Cara cerdasnya adalah menyisihkan uang tabungan di awal waktu setelah suami kasih uang belanja, meskipun jumlahnya cuma Rp50.000 atau Rp100.000 saja. Anggap saja tabungan ini sebagai dana darurat, supaya kalau ada kompor rusak atau anak sakit,
Kita tidak perlu lari ke pinjaman online yang bunganya lebih kejam daripada ibu tiri di sinetron televisi. Kunci dari semua ketenangan ini sebenarnya ada pada rasa syukur yang harus kita asah setiap hari agar tidak gampang iri lihat postingan teman yang liburan ke luar negeri. Kita sering merasa kurang, bukan karena uangnya tidak cukup, tapi karena mata kita terlalu sering melihat ke atas sampai lupa kalau di bawah kita masih banyak orang yang makan sekali sehari saja susah. Dengan bersyukur hati jadi lebih plong dan keinginan untuk belanja barang yang tidak penting. Jadi berkurang drastis karena kita merasa sudah cukup dengan apa yang ada di rumah. Coba deh Bu, sesekali duduk tenang, bawa kertas dan pulpen, lalu catat semua utang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, supaya kita tahu musuh yang harus dihadapi. Jangan malah kertas tagihan itu dibuang atau disembunyikan di bawah taplak meja. Karena utang tidak akan lunas hanya dengan cara dilupakan atau didoakan saja tanpa ada usaha nyata. Fokuslah melunasi utang yang bunganya paling besar dulu supaya beban bunga itu tidak terus menggulung seperti bola salju yang siap menghancurkan pertahanan mental kita sebagai Menteri Keuangan keluarga. Lucunya, kita itu sering banget belanja barang karena tulisan diskon 90%. Padahal aslinya harga itu sudah dinaikkan dulu baru dipotong, tapi kita tetap merasa menang banyak. Itu namanya kita kena prank marketing, Bu. Dan sayangnya kita dengan senang hati menyerahkan uang belanja kita demi barang yang akhirnya cuma jadi pajangan berdebu di gudang. Jadilah ibu yang kritis dan jangan gampang tergoda rayuan abang kurir atau iklan di media sosial yang tampilannya estetik tapi fungsinya nol besar bagi kehidupan sehari-hari kita. Memang capek ya Bu. Jadi ibu rumah tangga yang merangkap manajer keuangan sekalian jadi detektif, pelacak promo, tapi ini semua demi harga diri kita sebagai nahkoda rumah tangga. Bayangkan betapa indahnya kalau malam hari kita bisa tidur nyenyak tanpa bayang-bayang tagihan kartu kredit atau pesan dari penagih utang yang bahasanya kurang sopan. Hidup tenang itu bukan soal seberapa mewah perabotan di ruang tamu kita, tapi soal seberapa luas ruang di hati kita yang bebas dari rasa cemas karena utang yang menumpuk. Mari kita bangun optimisme baru bahwa kita pasti bisa keluar dari lingkaran setan. Utang ini asalkan ada kemauan keras dan kerjasama yang baik dengan suami di rumah. Mulailah dari hal kecil hari ini juga, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah sederhana seperti mematikan lampu yang tidak terpakai atau mengurangi frekuensi belanja online. Semangat terus buat ibu-ibu hebat di luar sana karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada kedamaian pikiran saat semua kebutuhan keluarga tercukupi tanpa harus berutang. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu.